أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Sadaqallahul azim. Hadratul Taramin, para alim, para ulama, para sesepuh, orang-orang tua kami yang kami muliakan, bil khusus Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi Sabtu subuh yang penuh berkah ini kita dapat kembali bermujahah, bertatap muka, bersilaturahim, melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini, dilanjutkan dengan kultum subuh sekaligus memperpanjang itikaf. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita laksanakan semoga penuh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman sehingga imannya tidak dicampur adukan dengan syirik atau mempersekutukan Allah dengan hal yang lain, maka Allah beri jaminan kepada kita. Apa jaminan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Allah telah firman dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, iman mereka tidak dicampur adukan dengan syirik atau mempersekutukan Allah dengan hal yang lain, maka dia akan mendapat jaminan dari Allah dan dia senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang benar imannya, iman yang bagaimana yang akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman yang tidak mensyirikkan Allah. Ketika dia beribadah, dengan ibadahnya tidak mensyirikkan Allah dengan hal yang lain, maka ketika kita akan berjumpa dengan Allah di akhirat nanti, hendaklah kita beramal soleh. Dengan amal itu kita tidak mensyirikkan Allah dengan hal yang lain atau menduakan Allah dengan hal lain. Faman kana yarju liqa falyamal amalan shalihan. Barang siapa yang akan berjumpa dengan Tuhannya, amalan shalihan, hendaklah ia beramal dan janganlah dia beramal tidak mempersekutukan Allah dengan hal yang lain. Jaminan Allah kalau kita di dunia kita akan diselamatkan oleh Allah. Keselamatan di dunia
tentu selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan, jauh dari malapetaka, wabah, bencana dan sebagainya, dan musibah-musibah lainnya, terlebih-lebihnya keselamatan di akhirat. Ini jamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang yang senantiasa memperlakukan berbuat kebajikan, beramal soleh, tapi senantiasa dia melakukan amalnya itu mempersekutukan Allah dengan hal yang lain, maka amalannya itu akan habis begitu saja. Sehingga Allah katakan dengan surah Al-Zumar ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lain asyrah la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Lain asyrah la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Barang siapa yang melakukan syirik kepada Allah, maka amalannya akan terkikis habis dan dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Jadi orang yang melakukan ibadah karena unsur riya, karena lawan dari ikhlas adalah riya, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini di hadapan sahabat-sahabat beliau yang mulia, yang mana sahabat-sahabat itu sudah dijamin oleh Allah masuk surga, seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat lainnya. Mereka semuanya itu sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Tapi Rasulullah menyampaikan hadis ini sangat yang serius sekali, dan ini yang membahayakan bagi sahabat-sahabat beliau dan para umat beliau di akhir zaman nanti. Ketika dia beribadah, ibadahnya semata-mata bukan karena Allah, tetapi karena yang akan dipuji oleh orang lain. Ketika seseorang beribadah, maka ibadahnya dilama-lamakan, bacaannya dilama-lamakan, rukunya dilama-lamakan, karena dilihat oleh orang lain, sehingga lama beribadah, lama dia sholat, seolah-olah dia membaca surah Al-Baqarah, padahal kelamaan dia melaksanakan surah itu yang dia baca ayat adalah surah Al-Ikhlas yang dia ulang-ulang. Ada juga orang yang beribadah, beramal karena ada sesuatu yang akan dia capai, ada sesuatu yang akan dia lakukan, ada sesuatu yang akan dia raih. Ketika musimnya, yaitu pilkada dan sebagainya, pemilihan legislatif dan sebagainya, dia datang ke masjid dan mushola, datang ke majelis taklim, semuanya itu dia berinfak, bersedekah karena ada yang dia perebutkan. Ketika dia menyumbang tidak diumumkan, maka asistennya atau yaitu para tim suksesnya marah kepada pengurus dan sebagainya. Ketika sumbangannya tidak disebarkan di media sosial, dia marah. Maka orang seperti ini melakukan ibadah semata-mata hanya ingin dipuji oleh orang, yang ingin dikatakan orang dermawan. Namun semuanya itu adalah sia-sia di sisi Allah. Dan orang semacam ini beribadah, besok akan diseret oleh Allah ke dalam neraka jahanam, ya Allah. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan supaya mendatangkan keridhaan Allah, mendapatkan keberkahan kepada kita, supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tanamkan dua hal yang senantiasa dicontohkan baginda Rasulullah SAW, yaitu yang pertama, ketika kita beribadah kepada Allah, hendaklah ditanamkan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibadah yang kita lakukan harus sesuai apa yang telah dicontohkan baginda Rasulullah SAW.
Maka inilah jaminan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dia akan melakukan ibadah itu dengan semata-mata karena Allah, sehingga dapat jaminan yaitu keselamatan dunia dan terlebih-lebihnya keselamatan akhirat, dan kelak nanti akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya kepada kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fi lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.